Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, sahabat saya, Pak Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Rasio Ridosani, Pak Sugeng Priyanto, selaku Sekjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Vinda Damayanti, juga hadir bersama saya tentunya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Saya sangat senang, sangat bahagia ada upaya luar biasa dan inovatif dari pemerintah pusat, dan izin saya melaporkan perkembangan Citarum Harum. Yang pertama adalah progresnya luar biasa, Pak. Boleh tepuk. Jadi saya akhirnya punya teori baru dalam pembangunan. Mengatasi lingkungan itu harus menggunakan teori kolaborasi pentahelix. Jadi kalau hanya kedinasan saja dan aparatnya tidak cukup, very multidimension kira-kira. Makanya Citarum Harum itu wujud dari teori pentahelix tadi. Pentahelix itu kan 5A, B, C, G, M. Akademisi, bisnis, community, government, media. Semua ngumpul di situ. Betul, memang kuncinya ada kepemimpinan, kebetulan ditugaskan kepada kami. Yang selalu saya sampaikan karena ini ilmiah, ya, target kan harusnya tahun ini itu cuma sedang, ya Bu, kan dulu terkotor di dunia, akut, kemudian cuma berat, sedang, ringan. Nah, ringan itu targetnya mungkin tahun depan, tapi di akhir 2020 status Citarum sudah cuma ringan, itu melebihi target 1 tahun. Makanya kemarin dengan bahagia kita nabung ikan di mana-mana karena ikan sudah bisa hidup lagi dengan baik, ya. Jadi mungkin kalau lagi bete Pak Jakarta kita bikin program tabur ikan lah, Bu Menteri. Saya kira sambil mengapresiasi kinerja multidimensi. Jadi itu rasa bangga saya per hari ini. Saya nggak tahu juga ya apa karena COVID kehidupan orang rada terbatas, tapi poinnya realitanya pas dicek akhirnya sudah jauh lebih baik. Yang kedua, tanpa pentahelix ini semua ini nggak takut Pak pada negara, Pak. Kalau cuma nganterin Pol PP, maaf ya, atau PPFS gitu. Pabrik punya preman lah, punya centeng lah, terus nyuri-nyuri uang ke sungai malam hari atau nebeng pas hujan deras, ya, kayak. Tapi dengan pentahelix ini, karena ada 23 kolonel yang punya pasukan, akhirnya hal-hal tersebut bisa kita kendalikan. Catatan dari Bu Prima tadi, kasus itu total 200 ya, yang kita proses secara nggak ada dalam sejarah Republik ini sebanyak itu, menunjukkan keseriusan. Dan naik di perdata tadi 6, 2 pidana ya. Nah itu Pak, karena teori ini, Pak Dirjen, saya bikin sekarang versi mininya Pak, di 2 sungai di Jawa Barat yang sama-sama kotor ya Bu. Satu di Sungai Cilamaya, story-nya mirip-mirip. 2 di Cilengsi yang sedang persiapannya. Jadi jangan-jangan adanya ini se-Indonesia memang begini cara menggarap perbaikan lingkungan. Mungkin di zaman Pak Dirjen, zaman Bu Menteri, teori Citarum Harum ini harus di copy paste dari sisi. Nah,
Dan Citarum Harum itu ada kurang lebih 9 Pak dimensi pekerjaannya. Jadi memang menunjukkan kalau kata orang hanya urusan lingkungan nggak sesederhana itu. Satu tentang tata ruangnya, ya itu juga harus kita kendalikan. Termasuk saya lagi merayu memindahkan semua industri itu ke utara Jawa Barat, ke Rebana, sehingga nanti kawasan pabrik di Bandung Selatan bisa tidak industri lagi, tapi lebih ke pariwisata dan permukiman. Keduanya adalah urusan kualitas air, ya. Ketiganya ada sampah industri dan limbah, kemudian sampah domestik, urusan juga yang masih terus kita perjuangkan. Kemudian longsoran, itu urusan kelima, karena kentang ini saya bedah dari dimensi lain Pak, ternyata ada kartel juga. Jadi dirayu-rayu petani itu untuk ngentang terus gitu. Udah kita kasih opsi tanaman dengan nilai ekonomi lain yang lebih baik. Jadi perlawanan kita ini kalau di novel tuh udah penuh drama-drama. Kemudian berikutnya adalah edukasi masyarakat, kemudian komunikasi publik itu juga terus kita upayakan. Yang ke-8-nya adalah penegakan hukum, ya, salah satunya. Kurang lebih lah sebanyak itu urusan kita. Nah, terakhir banjir, ya, jadi ada 9 urusan. Nah, dengan hadirnya ini, mudah-mudahan ada rasa kebanggaan bahwa kita punya sistem monitoring penegakan yang canggih. Saya juga belum pernah lihat, baru lihat sekarang kayak Densus 88. Mudah-mudahan kalau ada peluang anggaran, kami akan petakan, karena maaf ya, si Citarum ini kan 270 km ya? Iya, 297 km kira-kira begitu. Jadi butuh sangat banyak di titik-titik yang rawan saja ya. Nah, mudah-mudahan ini jadi sukses story Pak. Saya kemarin lihat anak-anak sudah mulai bermain air. Saya lihat airnya udah masih coklatnya itu sudah coklat muda lah ya, karena memang kan lumpur ya, warnanya seperti itu. Tapi udah nggak kayak dulu, dan sampah-sampah sudah saya lihat jarang terlihat. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih atas kebaikannya. Salam hormat ke Ibu Menteri, kapan ada waktu kita inspeksi langsung, karena saya juga sebenarnya sudah 2 tahun ini belum lapor Presiden sebenarnya. Saya menunggu undangan aja supaya Presiden juga bisa tersemangati bahwa ikhtiar melalui Perpres ini luar biasa memberi dampak. Dan yang sebenarnya yang paling luar biasa 2 poin tadi, kejernihan air, kebersihannya sudah meningkat, dan banyaknya penegakan hukum. Sebenarnya itu dua aspek yang paling menonjol untuk dijadikan angle narasi kita, bahwa kita sangat serius. Terus tadi saya dengar luar biasa, kalau didenda 12 miliar ya, dari perusahaan. Nah, orang Indonesia itu biasanya kalau nggak ada hukuman memang suka seenaknya Pak. Kayak COVID juga sama, kalau kemarin kasus yang Jakarta Bogor tidak ke pengadilan juga pasti berulang-ulang kecuekan-kecuekan. Sekalinya diberi contoh, sekarang ada turun Pak, kerumunan-kerumunan. Memang penegakan hukum di negeri ini harus terus konsisten lah. Itu saja apresiasi sampaikan ke Ibu Menteri, bahwa kami mengcopy paste konsep pentahelix Citarum ke 2 sungai yang juga mungkin jadi atensi Bu Menteri nanti ya, sehingga harapannya di zaman saya Jawa Barat sungai-sungainya kembali bersih, kembali harum, ekosistem kembali normal, dan banyak sebenarnya masalah lingkungan termasuk Pak
Saya agak sedih mendengar cerita di Jawa Barat Selatan, Pak. Dulu itu banteng jumlahnya ratusan, tapi oleh sebuah peristiwa di zaman Gus Dur, itu tanah-tanah diambil alih rakyat, bantengnya habis. Kalau boleh kita bikin upaya lagi membuat selatan Jawa Barat kembali penuh dengan fauna-fauna, karena Jawa Barat kan yang selatan memang masih ini butuh dukungan juga. Ya, dan tetap semangat ya, kami di Jawa Barat mendukung apalagi program-program yang butuh indikator kesuksesan. Saya dengan senang hati berikhtiar. Seperti ini kan tahu saya dari sejak 2011, sebelum jadi pejabat publik juga kerjanya membawa perubahan semaksimal. Sekarang sudah punya power ya, tentunya insya Allah lebih maksimal. Terima kasih, Kak Turun.